Baik, selamat pagi. Kita melanjutkan topik pembahasan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai tipe diagnosis keperawatan. Menarik pastinya. Kita mempunyai tujuan pembelajaran, yaitu kita akan mencoba untuk memahami terkait dengan tipe diagnosis keperawatan. Saya sudah menyiapkan bahan diskusi di sini. Nah, jika menyadur pada nanda internasional, tipe diagnosis keperawatan itu dibagi menjadi 4. Pertama, problem fokus atau berfokus pada suatu masalah atau pada umumnya disebut dengan diagnosis aktual. Cirinya adalah masalah tersebut terjadi sekarang. Artinya ada keluhan, berarti ada data subjektif. Ada hal yang bisa kita amati yang berkaitan dengan kondisinya, data objektif. Harus ada batasan karakteristik. Nah, batasan karakteristik di nanda itu merupakan suatu terjemahan dari data subjektif, data objektif atau tanda gejalanya. Serta harus ada faktor yang berhubungan atau etiologinya. Apa yang menyebabkan diagnosis berfokus pada masalah ini terjadi? Apa yang melatar belakangi kondisi? Itu faktor yang berhubungan. Itu satu tipe. Tipe yang kedua yaitu risiko. Nah, dalam artian risiko akan paparan yang terjadi, kerentanan individu, keluarga, kelompok, atau komunitas. Pada kesempatan ini, keluhan atau kondisi pasien memang tidak menunjukkan suatu masalah. Namun jika didiamkan akan menjadi suatu kerentanan atau risiko akan paparan. Sehingga jika berbicara tentang diagnosis risiko, harus ada faktor risiko. Jika terkait dengan berfokus pada masalah tadi atau diagnosis aktual, kita udah bisa melihat tanda gejala yang real, yang nyata di hadapan kita. Pada diagnosis risiko, kita melihat bahwa jika didiamkan, ini masalah keperawatan akan menjadi serius. Itu yang namanya diagnosis risiko. Beda lagi dengan diagnosis wellness atau health promotion di sini, yaitu penilaian klinis mengenai motivasi, keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan dan aktualisasikan potensi kesehatan individu manusia sebagai makhluk dalam hal ini. Maksudnya adalah kita melihat tanda-tanda bahwa pasien kita sangat ingin merubah kondisinya menjadi lebih baik, mempunyai motivasi yang tinggi untuk berangkat menjadi lebih baik dari kondisi saat dia sekarang. Nah, itu tipikal diagnosis wellness. Jika berbicara di nanda, itu ciri-cirinya nanti ada kata-kata kesiapan. Kesiapan meningkatkan titik-titik. Jadi itu ciri-ciri tentang diagnosis wellness. Yang terakhir adalah tentang diagnosis sindrom. Nah, ini merupakan suatu istilah atau penyebutan yang tidak umum sebenarnya, tapi ada sebenarnya di nanda. Yaitu kumpulan dari beberapa diagnosis keperawatan atau satu klaster yang mempunyai intervensi serupa. Artinya, pada pasien yang mempunyai kompleksitas masalah keperawatan yang banyak dan mempunyai pada endingnya adalah intervensinya sama aja, itu bisa sebenarnya diangkat sebagai diagnosis sindrom asal mempunyai 2 atau lebih diagnosis yang menjadi tanda gejalanya. Jadi artinya di sini 3 diagnosis di atas ini menjadi suatu batasan karakteristik dari diagnosis tipe sindrom ini. Nanti akan kita bahas satu persatu, dan kita tampilkan contoh-contoh dari keempat diagnosis perawatan ini.
Jadi tadi secara singkat saya ulang, berfokus pada masalah atau aktual adalah sudah terjadi dan bisa kita amati tanda gejalanya. Diagnosis resiko adalah tanda gejala tidak ada, tapi kita melihat bahwa data-data ada, mempunyai kerentanan jika dibiarkan. Itu adalah diagnosis resiko. Jika berbicara tentang diagnosis wellness atau health promotion, kita melihat bahkan ada batasan karakteristik atau tanda gejalanya, di mana pasien atau keluarga atau kelompok komunitas ini menunjukkan suatu motivasi yang tinggi, keinginan untuk berubah menjadi lebih baik. Itu tentang wellness. Dan yang terakhir adalah sindrom, yaitu kumpulan diagnosis keperawatan yang mungkin mempunyai suatu intervensi yang sama, di klaster yang sama. Ya, minimal 2 atau lebih diagnosis keperawatan menjadi batasan karakteristiknya, itu bisa diangkat menjadi sebuah diagnosis sindrom. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat.